Kami mengundang Anda semua para marketing dari semua lini, dari semua level sampai ke level direkturnya, bahkan ownernya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya Andi Nathanael akan mengupas, akan membuka, akan membongkar semua rahasia-rahasia apa saja persiapan harus kita lakukan sebelum kita meluncurkan produk, sebelum kita menjual suatu produk. Baik itu dari pemilihan lahan, produk konsepnya, bisnis plan-nya, marketing plan-nya, harganya, cara berpromosinya. Hanya di Project. Selamat sore, salam properti. Saya Yopi Hori, Prinsipal Century 21 Gading Boulevard. Pada sore hari ini akan membawakan Kultum Project. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membawakan mengenai apakah seorang marketing bisa menjual pada masa pandemi COVID-19 ini. Apa mungkin ya? Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, sejak 3 bulan yang lalu, 3 Maret 2020, Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa ada COVID-19 di Indonesia. Nah, pada saat itu, ada 2 tipe marketing yang ada di sekarang ini. Yang pertama adalah bagaimana mereka punya sikapnya, attitude-nya, sikap negatif. Dan yang kedua adalah sikap attitude-nya yang positif. Kalau attitude-nya yang negatif, maka dia akan berpikir, apa mungkin ya kita bisa jualan pada saat ini? Sekarang orang dalam keadaan kesulitan. Sekarang orang sedang konsentrasi dengan masalah penyakit. Tapi kalau orang yang berpikiran positif, sikap positif, mempunyai mindset yang positif, maka dia akan melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Ini adalah suatu kesempatan bagi dia. Bagaimana dia tetap bisa menjual di masa COVID-19 ini. Dengan sikap positif, melahirkan pikiran yang positif, mindset yang positif, sikap yang positif, dan bahkan semangatnya selalu positif. Bagaimana dia mau bekerja pada masa COVID ini. Jadi yang pertama, sikap, jadi attitude positif. Yang kedua adalah bagaimana dengan motivation. Setiap marketing itu harus mempunyai motivasi diri. Bagaimana memotivasi dirinya pada saat sekarang ini. Kalau dia tetap tinggal diam, dia melihat bahwa kondisi ini tidak mungkin bisa dia kerjakan, maka dia akan larut di dalam situasi COVID-19. Tetapi sebaliknya, bila dia melihat bahwa ini adalah suatu peluang, maka begitu banyak kesempatan dan termasuk adalah pembelajaran diri. Pada sejak COVID-19, kalau bisa saya katakan, Pak Andi Nathanael adalah pelopor Zoom meeting yang pertama kali itu adalah dari Pak Andi Nathanael, diikuti dari beberapa kantor. Seperti kantor saya Century 21 tetap Indonesia ada mengadakan Zoom meeting, juga kantor-kantor agent lain juga mengadakan demikian, dan RB dan banyak perusahaan-perusahaan dan kantor lain mengadakan Zoom meeting. Nah, pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa dengan adanya Zoom meeting, web seminar itu adalah suatu pembelajaran bagi semua marketing. Nah, terus terang dari kantor kami dari Century 21 Indonesia mengadakan webinar, begitu banyak motivasi-motivasi yang diisi untuk semua para marketing, sehingga mereka tetap semangat di dalam bekerja. Nah, karena saya ini adalah juga ketua DPC RB Jakarta Utara,
saya melihat saya adalah lintas agent, lintas brand. Dan saya melihat ada banyak teman-teman dari kantor lain yang bisa jualan. Beberapa minggu yang lalu, saya mendengar dari kantor Xavier Mart Surabaya, Ibu Chandra mengatakan dia bisa closing, jual hotel, dan bahkan jual gudang dan pabrik. Semuanya nilainya 100 M lebih, hampir 200 miliar. Itu adalah suatu nilai yang fantastis, nilai yang wow, yang luar biasa. Dan kemarin teman kita juga dari Jakarta Selatan, Ibu Andrea Sularto, Ibu dari Era Mira, dia mengatakan bahwa dia bisa menjual tanah di Cisanggiri di Kebayoran Baru. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan saya juga, kantor saya juga tetap bisa menjual di masa COVID. Walaupun belum menghasilkan closing yang fantastis, tetapi tetap bisa jualan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bisa, bagaimana kita bisa motivasi diri kita sendiri, maka spirit itu tetap ada, semangat untuk menjual itu ada. Nah, itu adalah yang kedua. Tips yang ketiga itu adalah bagaimana kita konsisten dan persisten. Konsisten, kalau kita melakukan pekerjaan kita setiap hari, kita konsisten melakukan tugas kita setiap hari, yakin, percaya bahwa tetap kita bisa jualan. Dan konsisten dan persisten. Persisten itu adalah berkesinambungan. Bagaimana kita memfollow up klien, bagaimana kita rajin mengupload, kita punya listingan di portal-portal, dan kita belajar digital marketing. Karena pada saat ini perlu digital marketing, sehingga kita bisa mengedit foto, mengedit video, dan mengiklankan dengan menarik. Dan pasti banyak klien akan melirik jualan kita ini. Itu adalah tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat, kalau kita sudah melakukan tugas kita, tugas yang pertama, kedua, yang pertama adalah attitude positif, yang kedua bagaimana kita motivasi diri, yang ketiga adalah kita adalah konsisten dan persisten. Bagaimana kita konsisten dan kita juga tetap berjuang berkesinambungan. Karena kita tahu bahwa pada masa sulit ini, kalau misalnya kita seorang marketing itu bisa jualan, itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Karena kalau pada masa yang normal, semua marketing bisa menjual, itu adalah hal biasa. Kalau pada saat sekarang ini, kalau seorang marketing itu bisa menjual pada masa sulit, maka itu adalah satu hal yang luar biasa. Jadi saya ingat akan dulu pimpinan saya yang lama, dia mengatakan, seorang marketing kalau dia bisa jual di pada masa yang biasa, itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau hal yang pada masa yang sulit dia bisa jual, itu marketing yang luar biasa. Seringkali inilah menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, tips yang keempat adalah bagaimana the power of prayer. Bagaimana kekuatan dari doa kita. Kalau kita sudah melakukan yang pertama, attitude yang positif. Kemudian kedua, kita melakukan motivasi yang benar. Kemudian yang ketiga, kita konsisten dan persisten. Nah, yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah melakukan bagiannya kita, maka kita juga mengharap bagian daripada Tuhan melalui doa kita. Semua, saya yakin, semua agama mengajarkan demikian. Kalau kita sudah melakukan tugas kita tinggal berdoa kepada pencipta kita. Maka kita percaya bahwa kita akan menghasilkan menjadi orang-orang yang bisa menjual di masa COVID-19 ini. Demikian, saya Yopi Hori, Prinsipal Century di Boulevard, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441, Minal Aidin wal Faizin. Semoga kita di tahun ini, kita di masa COVID-19 ini, kita semua bisa sukses. Salam sehat semua. Salam properti. Terima kasih. Hanya di Project.